Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 721 nggih. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ismail ibn Asad dari Abu Badar Syuja' ibn al-Walid As-Sakani dari Ziyad ibn Khaisamah dari Nu'man ibn Abu Hind dari Rib'i ibn Hirasi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku disuruh memilih antara syafaat dan separuh umatku masuk surga. Maka aku memilih syafaat karena syafaat itu lebih merata dan mencukupi. Apakah kamu sekalian memandang syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa? Bukan, tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berbuat kesalahan, dosa dan noda. Derajat hadis ini hasan, isnadnya hasan lidzatihi. Jadi Nabi itu diberi pilihan apakah memilih separuh umatnya masuk surga atau syafaat. Beliau memilih syafaat karena syafaat lebih umum cakupannya, karena besar harapan seluruh umat beliau akan masuk surga. Dan hal seperti ini sudah dijamin oleh Allah, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Itu Al-Quran menegaskan pasti Allah akan berikan kepadamu wahai Nabi sampai kamu merasa puas. Nabi itu puas kalau umatnya seluruhnya masuk surga. Dan doa Nabi itu dipastikan dikabulkan oleh Allah. Karena Al-Quran yang menjamin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu. Cuman kan cara masuk surganya macam-macam, itu masalahnya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, ada yang didesak dalam hisabnya alias mampir dulu ke neraka. Na'udzubillah, untuk yang terakhir itu. Semoga untuk kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kalaupun dihisab, semoga termasuk yang dihisab dengan hisab yang mudah, sehingga masuk surganya tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahu Akbar. Saya katakan bahwa juga telah memberitahu kami. Oh ya, tadi dikatakan bahwa syafaat itu tidak untuk orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa kan jaminannya jelas. Surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa udah, dan tanda kutip ya, sudah enggak memerlukan syafaat itu karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru memang syafaat Nabi terutama itu berlaku untuk umat-umat beliau yang memang masih ada masalah dengan dosa. Bahkan ada riwayat menyebutkan bahwa syafaatku adalah li ahlil kabair, untuk pelaku dosa-dosa besar. Tentu hadis ini jangan disalahpahami. Kalau gitu berbuat dosa besar aja, santai aja. Ingat tadi ya, syafaat itu tidak lantas kemudian membebaskan seseorang itu dari siksa neraka. Karena beberapa syafaat Nabi itu baru sampai kepada umatnya itu setelah umatnya itu gosong di neraka. Masalahnya begitu itu loh. Saya ulang ya, jadi jangan sampai menyalahpahami hadis itu dengan mengatakan kalau gitu udah kita berbuat dosa besar aja kan, enjoy ada syafaat Nabi. Iya memang dapat syafaat. Tapi ingat beberapa syafaat itu sampai kepada orang yang diberi syafaat itu setelah yang bersangkutan gosong di dalam api neraka. Nah, kita itu jangan sampai gosong gitu maksudnya itu. Jangan sampai masuk neraka juga, kalau mudah-mudahan jangan sampai lah, amin insyaallah. Itu seperti itu. Makanya ketentuannya itu adalah ya bagaimana kita tetap harus berusaha banyak taubat, minta ampun kepada Allah. Sekuat-kuat tenaga kita taati semua perintah Allah, kita jauhi larangannya. Ya bahwa namanya manusia kadang ada remblongnya. Nah insya Allah di situ ada dapat syafaat. Yang kalau kita udah berusaha seperti itu, insya Allah nggak perlu masuk ke neraka dulu, insya Allah. Tapi kalau sengaja durhaka kepada Allah dengan dosa yang besar, tidak pernah tobat, tidak pernah minta ampun kepada Allah, kalaupunlah misalnya mendapatkan syafaat, tapi kan udah kosong terlebih dahulu. Nah kita kan maunya kan ya nggak usah masuk neraka lah. Ya tadi saya ulang, semoga kita semua ini Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Kira ada mau? Ya. 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 Bagus. Ya. Pertama kita ingkar dengan sikap mereka. Ini jelas nggak benar, kita ingkari perbuatan mereka. Terus kita doakan semoga yang bersangkutan diberi hidayah oleh Allah, dihentikan kezalimannya. Kalau nggak berhenti juga, ya sudah, terserah ibu mau doa apalah. Itu satu dulu. Yang penting sikap ingkar dulu, karena itu kemungkaran. Ingkar dulu. Nah sekarang kalau ibu punya kemampuan untuk menjawab ulah mereka dengan teknologi yang serupa yang lebih cerdas lagi, silakan. Tapi kalau kita tidak ada kemampuan itu, mentok tadi ingkar itu. Ingkar. Dan doakan tadi. Doakan serta mohonkan kepada Allah supaya yang bersangkutan dihentikan kezalimannya itu. Kalau kita bisa nyumbang
melaporkan itu laporkan. Video itu laporkan. Kalau kita masih bisa nyumbang laporkan. Oh ini termasuk penistaan terhadap ajaran agama misalnya. Sekarang ini memang fitnah akhir zaman ya. Kadang kita juga tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, karena memang skenario upaya untuk memecah belah kaum beragama di negeri ini kan sudah ada gitu dari sejak lama. Termasuk yang kemarin ada seorang wanita yang di Candi Borobudur itu, kemudian dia tidak tahu ya, yang di Candi Borobudur yang mengatakan ke tanah suci nenek moyang kita ya di sini, ngapain jauh-jauh sampai ngantri puluhan tahun untuk menuju ke tanah suci. Ya itu umroh biayanya sekian, sementara untuk ya itulah ya itu pokoknya ini kan upaya untuk mengadu domba antar umat beragama. Saya tidak yakin ya kalau itu datang dari lembaga formal agama yang dimaksud. Itu pasti ulah oknum-oknum tertentu, dan bisa jadi ini kan bagian dari kerja. Kenapa? Oh iya, ya pokoknya kerja oknum-oknum tertentu yang mungkin ingin negara ini nggak aman gitu aja. Tapi tetap kita harus ingkar, ini nggak benar ini. Tapi memang netizen dan netijah kita ini luar biasa. Allah, makanya Ustadz Bakhtiar Nasir kan mengatakan, jadikanlah media sosialmu sebagai peluru-peluru untuk melawan aneka kemungkaran-kemungkaran yang memang digencarkan, termasuk di media-media itu. Ya, monggolah jihad media kalau memang kita punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, paling nggak ingkar dalam hati, diingkari dalam hati bahwa itu tidak benar. Itu seperti itu. Dan mengenai orangnya, kalau dia tidak bertobat dari perbuatan mencela syariat itu bisa murtad kalau dia seorang muslim, atau kalau memang dasar dia orang kafir ya menjadi orang kafir, mbuh maning. Itu seperti itu. Allah, kalau dalam mazhab Syafi'i menghina syariat itu murtad dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia seorang muslim ya tadinya. Iya. Apa? Ya, setelah disuruh tobat baru boleh di dalam hukum Islam, ya di dalam hukum Islam. Betul, tidak salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Wong orang tua kita saja dihina kita enggak terima, apalagi agama yang dilecehkan. Ya. Nah, kalau kata Buya Hamka Allah yarham, kalau agamamu dihina engkau tidak marah, mending ganti saja bajumu dengan kain kafan, kata beliau. Berarti sudah mati itu rasa cemburunya terhadap agama, itu sudah ghirohnya udah nggak ada. Itu yang mengerti, Bu. Iya, itu yang mengerti. Mereka menganggap, tapi memang begitu sih ulah sebagian orang itu. Allah, ya sudah kita ingkari perbuatan mereka, kita doakan semoga mereka dapat hidayah dan dihentikan kezalimannya. Terserah Allah bagaimana cara menghentikan kezalimannya, apa dibanting apa diapain, terserah Allah. Yang penting kita mesti ingkari. Yang punya kekuatan, yang punya power, punya kemampuan untuk melawan, ya dilawan dengan cara yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Pun lanjut. Saya katakan, makanya kita jangan sekali-kali ngomong, alah masuk neraka paling cuma sebentar, sehari 2 hari lah, sehari 2 hari. Kalau seharinya sama dengan 1000 tahun, sedetiknya kan sama dengan sudah 48 tahun ya. Ya, repot. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ismail ibn Asad dari Syuja' ibn al-Walid. Itu sudah ya. Saya katakan bahwa juga tidak memberitahu kami Syekh Al-Faqih Abdul Qasim Abdullah ibn Ali ibn Khalaf Al-Kufi dengan ijazah dari ayahnya Al-Faqih Al-Imam Al-Muhaddis Abul Hasan Ali ibn Khalaf Al-Kufi. Dia berkata telah dibacakan kepada Asy-Syaikhah As-Salihah Fakhrun Nisa Khadijah binti Ahmad ibn Al-Hasan ibn Abdul Karim An-Nahrawani
Di tempat tinggalnya sedang aku hadir mendengar. Penulis menyebutkan sanad hadis dengan lengkap bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku disuruh memilih antara syafaat dan separuh umatku, maka aku memilih syafaat. Apakah kamu sekalian memandang syafaat itu untuk orang-orang bertakwa? Tidak, syafaatku itu untuk orang-orang yang bersalah dan bernoda. Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan pula dengan sanadnya hingga Auf ibn Malik al-Asja'i bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang Tuhanku suruh? Apa yang Tuhanku suruh? Pilih aku suruh apa? Apa yang Tuhanku suruh aku pilih malam ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya dia telah menyuruh aku memilih antara separuh umatku masuk surga atau syafaat, maka aku memilih syafaat. Kami berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan kami termasuk orang-orang yang memperolehnya. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku untuk setiap muslim. Isnad hadis ini sahih li ghairihi. Allahu Akbar. Tadi disebut nama sahabat Nabi, namanya Auf ibn Malik al-Asja'i. Sebelum saya masuk ke hadis itu, ada cerita menarik dalam riwayat Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain, yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya mursal. Mursal itu hadis lemah ya, karena dari tabi'in langsung ke sahabat, langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Namun jalur periwayatannya banyak, sehingga hadis ini hasan bisa masuk dalam kategori hasan li ghairihi, atau kalaupun hadisnya tetap dhaif tapi maknanya sahih insyaallah. Jadi Auf ibn Malik al-Asja'i ini pernah sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang putranya yang ditawan oleh musuh. Nah, ibunya si anak, berarti istrinya Auf itu galau, resah dan gelisah karena anaknya ditawan oleh musuh. Terus kemudian kata Nabi, bertakwalah kepada Allah maqal, dan perbanyak atau bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi disuruh bertakwa kepada Allah dan suruh membaca apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya pulang sahabat ini. Begitu pulang, selang berapa waktu datang lagi sawan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, ya Rasulullah, anak saya alhamdulillah udah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak ya Rasulullah. Saya tanya anak saya, ini mafhum riwayat ya, gimana cung ceritanya kamu itu kok ini mafhum riwayat, di hadis saya bukan cung ya. Gimana nak kamu kok ceritanya bisa bebas itu gimana? Anu ya, kalau ini saya ulang, di hadis nggak ada anu, ini modifikasi, mafhum riwayatnya. Itu penjaganya lengah ya, aku lari aja ya. Nah, pas aku lari itu ya, kambing tawanan sitaan rampasan perang mereka itu ngikuti aku ya. Tak bawa pulang aja sekalian ini. Jadi bebas, dapat kambing banyak. Terus turun ayat itu, At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Itu sababun nuzul ayat itu. Itu kata Ibnu Abbas. Hadisnya riwayat Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain. Hadisnya mursal, dhaif berarti, tapi jalur periwayatnya banyak, sehingga kemungkinan bisa menjadi hasan li ghairihi, atau kalaupun hadisnya lemah maknanya sahih. Yang menarik gini ya, ini menariknya gini. Yang ada masalah anaknya. Yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya. Yang disuruh banyak zikir la haula wala quwata illa billah orang tuanya.
yang dapat solusi anaknya, dapat rezeki yang tak terduga anaknya. Yang itu notabene berarti itu solusi buat orang tuanya dan rezeki yang tak terduga juga bagi orang tuanya. Apa maknanya nih Bu? Yang ada masalah anaknya, yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya, yang dapat solusi anaknya. Maksudnya apa kira-kira ini? Itulah pentingnya kalau orang Jawa bilang Bu Ici atau Bu Ustuka ya, kan orang Padang lah. Ibu bukan Padang, mana Ibu? Palembang ya? Pekanbaru, Riau. Yang Padang yang Bu Uska ya, lupa, mohon maaf. Inilah pentingnya kalau orang Jawa bilang nirakati anak. Dan sabab nuzul ayat tadi itu terkait Auf ibn Malik al-Asya'i tadi itu. Nah, tirakatnya orang tua, laku takwanya orang tua. Tentu tirakatnya bukan tirakat yang aneh-aneh. Tirakat ini maksudnya takwanya orang tua. Zikirnya orang tua itu ternyata sedikit banyak gitu ya, ngaruh gitu loh kepada perbaikan nasib anak-anaknya gitu. Nah, bisa. Masuk bisa. Tapi yang pasti sedikit banyak Bu Uska, laku takwa kita. Sedikit banyak laku zikir wirid kita itu, bacaan Quran kita atau apa itu. Itu sedikit banyak berpengaruh pada perbaikan nasib anak-anak kita. Sedikit banyak itu. Nah, kalau yang secara eksplisit ayat Al-Quran itu ada di surah An-Nisa ayat 9. Ya, ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk mengantisipasi jangan sampai anak kita itu lemah ilmunya, lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah segala-galanya, lemah mentalnya. Supaya enggak lemah, perintah Allah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Dengan kata lain, sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Nah, itu spirit yang bisa kita ambil dari sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Asya'i radhiyallahu anhu. Baik, saya teruskan lagi. Kembali ke materi ini, di sini dikatakan bahwa ketika Nabi bicara tentang syafaat, Nabi memastikan bahwa syafaat yang versi riwayat ini ya, yang terakhir yang kita bahas. Kalau pertama tadi mirip dengan yang sebelumnya, kalau yang terakhir ini ditegaskan bahwa syafaatku mencakup untuk setiap muslim. Artinya setiap muslim pasti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, itu bahkan menyentuh kepada seseorang yang di neraka, yang hatinya gelap gulita, nggak ada kebaikannya sama sekali, kecuali satu titik. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Yang sudah kita bahas hadisnya kemarin. Sahih hadisnya ukamakal. Jadi syafaat Nabi itu bahkan menyentuh seseorang yang hatinya itu gelap, nggak ada kebaikan sama sekali, kecuali satu titik saja. Dan satu titik itu adalah, satu titik putih itu adalah la ilaha illallah. Kalau kita baca hadis itu, maka cukuplah untuk kita untuk tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Saya ulang ya, kalau kita baca hadis itu, cukuplah bagi kita untuk tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Bahwa kaidah-kaidah tentang batalnya syahadat itu ada, kaidah-kaidah tentang takfir atau pengkafiran itu ada, tapi memberikan stempel kafir pada seorang muslim itu tidak boleh gegabah. Agar kita tidak menjadi orang yang takfiri atau yang gampang mengkafirkan sesama muslim. Bisa dimengerti? Memang kalau kita bicara kaidah dasar ahlu sunnah itu sederhana. Pelaku kufur kafir, pelaku syirik musyrik, pelaku nifak munafik, kan gitu kan? Itu teori umum. Tapi untuk menyematkan pada person secara ditakyin, secara khusus,
maka itu tidak boleh gegabah kita. Maka Qadhiyat mengatakan, aku menyangka, ini mafhum riwayat yang dari beliau ya, aku menyangka seseorang itu muslim, ternyata dia kafir. Itu lebih aku sukai daripada aku menyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Jadi aku menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu lebih baik daripada aku menyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Karena hukumnya lebih berat. Hukum menyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim, itu lebih berat daripada kalau kita nyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir. Gitu. Makanya jangan mudah-mudah kita ini nyetempel orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai orang yang kafir. Maka kita jangan menjadi orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij orang-orang yang gampang mengkafirkan pelaku dosa besar menurut dia. Sehingga mudah sekali ngasih stempel kafir pada seseorang misalnya. Kita tidak boleh gegabah seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, karena bahkan syafaat Nabi dan riwayat yang sahih dan yang sudah kita bahas hadisnya sebelumnya, menyentuh seseorang yang hatinya sudah gelap gulita, gak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih, dan itu adalah la ilaha illallah. Artinya selama orang itu tidak bergeser dari la ilaha illallah, maka dia tidak boleh dikeluarkan dari agama ini sebagai seorang muslim, dan dia berhak mendapatkan syafaat. Itu seperti itu. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu. Adapun khabar yang cukup menarik sebagaimana telah kami isyaratkan di atas, disebutkan oleh Al-Kalabadi, namanya Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim, dalam kitabnya Bahrul Fawaid telah menceritakan kepada kami Abu Nasr Muhammad ibn Ishaq Ar-Rasyadi dari Abu Bakar Muhammad ibn Isa ibn Zaid At-Tursusi, dari Nuaim ibn Hammad, dari Ibrahim ibn Hakam ibn Abban, dari ayahnya dari Abu Qilabah. Dia berkata, saya punya seorang kemenakan yang gemar meminum minuman keras. Suatu ketika dia sakit, maka pada suatu malam dia mengirim seseorang menyampaikan pesan kepadaku, sesungguhnya aku telah ditimpa kebenaran atau pertanda kematian. Maka aku datang menjenguknya. Tiba-tiba aku melihat dua orang hitam menghampirinya. Maka aku berkata, inna lillah, celaka keponakanku. Sesudah itu muncul pula dua orang putih lewat lubang angin rumah. Salah seorang dari keduanya berkata kepada temannya, turunlah kamu. Ketika turun, dua orang yang hitam itu menyingkir. Maka orang yang turun itu pun datang menghampiri kemenakanku. Lalu mencium mulutnya. Tiba-tiba dia berkata, saya lihat tidak ada zikir padanya. Lalu dia cium perutnya, maka katanya, saya lihat tidak ada puasa padanya. Lalu dia mencium kakinya, maka katanya, saya lihat tidak ada salat padanya. Oleh karena itu temannya mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang umat Muhammad SAW sama sekali tidak punya kebaikan, tapi baiklah, kamu periksa lagi. Maka orang yang suruh itu pun kembali mencium mulut kemenakanku, dan kali ini dia tetap mengatakan, saya lihat tidak ada zikir padanya. Lalu dia cium perutnya, maka katanya, saya lihat tidak ada puasa padanya. Lalu dicium pada kakinya, maka dia katakan, saya lihat tidak ada salat padanya. Maka temannya tadi berkata pula, celaka, ada seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak punya kebaikan. Naiklah kamu, biar aku yang turun. Kali ini orang yang satu lagi yang turun. Lalu mencium mulut kemenakanku, maka dia pun berkata, benar, tidak ada zikir padanya. Lalu dia cium perutnya, maka katanya, tidak ada puasa padanya. Lalu dia cium kakinya, maka katanya, tidak ada salat padanya. Tapi dia terus berusaha memeriksa lebih lanjut orang itu, mengeluarkan ujung lidah kemenakanku, lalu diciumnya. Tiba-tiba dia berkata, Allahu Akbar. Kulihat lidah ini pernah bertakbir di jalan Allah dengan menginginkan keridhoannya dengan bahasa Antakya.
Selanjutnya kemenakanku itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, sementara di rumah itu tercium bau kasturi. Ketika saya sholat keesokan harinya, saya katakan kepada orang-orang di masjid, maka kamu sekalian saya ceritakan tentang seorang ahli surga. Dan saya pun menceritakan kepada mereka tentang kemenakanku itu. Ketika saya sebut kata Antakia, mereka berkata, bukan Antakia tapi Antokia. Tapi saya katakan, tidak, demi Allah, saya hanya ingin menyebutnya seperti yang dikatakan malaikat itu. Kata para ulama kita, kiranya orang ini diselamatkan oleh sebuah takbir yang diucapkan dengan mengharap ridho Allah. Dan takbir itu selain merupakan syahadat, yakni kesaksian atas kebenaran dan pembuktian iman kepada Allah Ta'ala seperti yang telah kami katakan, juga menyebabkan diperolehnya syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, para nabi lainnya dan orang-orang mukmin. Karena syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang punya amal tambahan kebaikan selain sekadar percaya. Adapun yang tidak punya kebaikan selain imannya, dia termasuk mereka yang dianugerahi Allah, yakni orang-orang yang pada akhirnya dikeluarkan juga dari neraka dan atas anugerah. Kemudian kemuliaan dan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia firmankan dengan sebenar-benarnya di surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Maka maha suci Allah yang telah mengasihi terhadap hamba-hambanya dan yang maha memenuhi janji-janjinya. Di sini ada catatan kaki, isnadnya dhaif. Tapi saya mau terangkan dulu ya, walaupun ada yang punya isnadnya dhaif, tapi karena ini lebih kepada cerita dari salah seorang yang terpercaya. Jadi ini kalau pada seorang nabi namanya mukjizat, kalau pada seorang wali namanya karomah. Ini semacam karomah seorang wali yang terpercaya dalam riwayat ini. Ini menceritakan tentang kejadian yang dia lihat terkait dengan keponakannya itu. Ini berarti bukan bicara dalil ya, tapi bicara karomatul aulia. Saya ulang, ini tidak bicara dalil, tapi kita bicara karomatul aulia. Karomatul aulia itu karomahnya para wali yang keberadaan karomah itu dibenarkan oleh dalil. Apalagi yang cerita ini orang yang terpercaya dari generasi salafus soleh. Baik, saya mau terangkan dulu. Pertama, ini terlepas karena ini ulama mengomentari kisah ini, berarti oleh ulama ini digubris itu maksud saya itu. Tapi ini bukan dalil, ini cerita tentang karomah. Saya mau ceritakan dulu gini ya. Yang pertama, seingat saya hadisnya Sahih Muslim. Seingat saya ya, hadisnya Sahih Muslim. Tapi yang pasti hadisnya sahih, bahwa mati yang indah itu adalah mati sementara lisannya sedang berzikir kepada Allah. Jadi mati yang indah itu adalah mati sementara lisannya sedang berzikir kepada Allah. Itu mati yang indah itu. Sehingga saya hadisnya Sahih Muslim. Kalaupun bukan Sahih Muslim, yang saya tahu, yang saya baca hadisnya Sahih Al-Kamakal. Jadi mati yang indah adalah mati dalam keadaan lisan sedang berzikir kepada Allah. Itu satu dulu. Nah, aneka amal soleh, saya ulang, aneka amal soleh itu mengeluarkan aroma harum. Kayak kita ngaji ini ada aroma harum insya Allah. Semoga Allah terima ngaji kita ini, amin Allah. Yang bisa mencium siapa? Para malaikat. Jadi para malaikat itu tahu ini amal soleh dan tidak amal soleh itu dari aromanya. Makanya tadi ada istilah, saya cium di mulutnya nggak ada aroma zikir, karena malaikat biasa nyium aroma zikir. Saya lihat di perutnya tidak ada aroma puasa, karena malaikat paham betul aromanya puasa. Aku lihat di kakinya tidak ada aroma sholat, karena malaikat paham betul tentang aroma wanginya sholat. Malaikat itu kalau ada aroma wangi dia mendekat, malaikat rahmat ya. Makanya kalau ada orang berzikir kepada Allah, malaikat rahmat mendekat. Termasuk kalau kita ngaji begini ini, dalam hadis Sahih Muslim, kita ini semoga ya Allah terima ngaji kita. Ini kita sedang dikepung oleh malaikat rahmat sampai tembus langit. Hadisnya Sahih Muslim. Malaikat mendoakan kita ampunan, termasuk ikan-ikan di lautan. Ya, saya ulang, semoga ngaji kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin.
Nah, karena senang malaikat dengan aroma wangi majelis ilmu seperti ini. Bukan cuma senang, saweneng. Pertanyaannya yang online dapat juga nggak ini? Dapat, insya Allah dapat insya Allah. Wis, singkat kata singkat cerita, aroma wangi itu taklah orang yang mau mati ini ceritanya nggak ada aroma wanginya, acan-acan kalau orang sini bilangnya itu, nggak ada. Coba cek lagi itu. Sampai akhirnya malaikat yang kedua itu bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Ternyata ada aroma takbir pada lidahnya mengagungkan Allah dengan syahadat itu. Nah, itulah kiranya yang buat dia mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Nah, saya tidak tahu ini apakah syahadat itu diucapkan di akhir hayatnya atau di sela-sela kehidupannya, tapi yang pasti itu masih membekas. Itu masih membekas. Yang itu tulus dia ucapkan semata berharap ridho Allah, cinta Allah. Saya jadi teringat, saya dapat laporan suatu saat ada orang bunuh diri di daerah Solo kalau nggak salah itu. Lompat dari ketinggian gedung tertentu, menjelang jatuh itu dia teriak, la ilaha illallah, tas, mati. Pertanyaannya gini, itu kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah Ustaz? Coba kalau ibu ditanya gitu jawabannya gimana kira-kira ini? Ada orang katanya bunuh diri, tidak tahu bunuh diri atau apa di Solo itu, menjatuhkan diri dari atau jatuh saya nggak tahu dari gedung sekian. Kalau di laporan ke saya sih bunuh diri. Menjelang jatuh itu teriak la ilaha illallah, tas, mati. Terus bagaimana hukumnya itu? Iya. Saya hanya bisa mengatakan wallahu alam bisawab. Mungkin dia pas jatuh sebelum ajal tiba itu dia nyesel tobat terus teriak la ilaha illallah. Untung dia masih nutut, karena Fir'aun enggak nutut soalnya. Fir'aun kan enggak nutut itu. Ya kan ketika dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, amantu bima amana banu Israil, itu kan udah terlambat itu. Nyawa dari sini kan udah terlambat. Saya enggak tahu orang ini terlambat apa enggak, saya enggak tahu. Akhirnya wis baik sangka aja lah, insyaallah dia husnul khotimah, kita mintakan ampunan itu. Nah, saya enggak tahu konteksnya orang ini dalam kitab ini ya, saya enggak tahu konteksnya bagaimana. Tapi yang pasti itu kejadian nyata pada sisi karomah seorang kekasih Allah tadi yang menceritakan kejadian itu. Saya ulang, ini kita nggak bicara dalil, tapi kita bicara karomatul aulia dari orang yang terpercaya, karena para ulama mengomentari riwayat ini, berarti ini dipedulikan oleh para ulama sebagai bagian dari informasi yang patut untuk kita perhatikan. Nah, makanya semoga kita ini mati dengan mati yang indah ya, yang husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan kita sedang cinta-cintanya kepada Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Dan di antara kiat untuk husnul khatimah kalau kita merujuk pada riwayat ini, ya berarti kita harus ringan lisan dan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan lisan dan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama afdalu dzikri la ilaha illallah. Karena ada riwayat yang menyebutkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi perbaikilah terus imanmu dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah itu mendatangkan ampunan Allah berdasar firman Allah di surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Wa'lam annahu la ilaha illallah wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Saya entar. Saya agak lupa ini. Surah Muhammad surah ke-47. Ayatnya ayat 19. Bentar nggih. Ya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah Maha mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal kalian. Jadi sebelum Allah memerintahkan nabinya untuk minta ampun, Allah tegaskan tentang pentingnya zikir la ilaha illallah. Kata para ulama, jadi sebenarnya la ilaha illallah dulu
baru mohon ampun kepada Allah, atau dalam pengertian la ilaha illallah itu sebenarnya mendatangkan ampunan Allah. Jadi zikir la ilaha illallah itu sendiri mendatangkan ampunan Allah. Karena itu adalah afdalu dzikri. Jadi kalau afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu du'a alhamdulillah, afdalul laili lailatul jum'ah. Jadi paling utama-utamanya zikir la ilaha illallah, paling utama-utamanya doa adalah alhamdulillah, paling utama-utamanya malam adalah malam Jumat. Itu. Maka kita manfaatkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Antara lain zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ringankan lisan dan hati. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati berucap tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan tapi dituhankan. Terus kemudian tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menanggung hidup saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memuliakan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memudahkan saya kecuali Allah, tidak ada selain Allah kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk. Itu makna la ilaha illallah. Allahu akbar. Nah, terus mengenai yang bersangkutan ini tidak ada amal puasa, tidak ada amal sholat, tidak. Ini bagaimana? Itu urusan lain nanti itu. Tapi yang pasti dia sudah dapat syafaat. Perkara itu urusan lain nanti itu. Karena wallahu a'lam bagaimana mekanismenya, tapi yang pasti itu urusan lain nanti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi kalau memang la ilaha illallah adalah ucapan terakhirnya, bisa jadi yang lain memang betul-betul sudah diampuni oleh Allah. Karena kesungguhan dalam taubatnya, karena la ilaha illallah itu tidak akan muncul kalau bukan karena kesungguhan dalam hati, dan kesungguhan dalam hati itu sejatinya dari maunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pun semoga akhir ucapan kita la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Terus kemudian bagaikan mutiara ataukah cap di kening, bagian mutiara ataukah cap di kening, mengenai apa ini tanda husnul khotimah kayaknya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang mukmin yang masuk neraka pada akhirnya keluar darinya bagaikan mutiara, dan di leher mereka ada capnya, ada stempelnya. Tetapi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan pada dai mereka tertulis utaqaur rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Rahman. Ini kelihatannya kontradiksi memang, tapi sebenarnya bisa digabungkan, yakni bahwa sebagian dari mereka ada tandanya melekat di wajah mereka, dan ada lagi yang tandanya melekat di leher. Bahkan pada hadis Jabir radhiyallahu an ada lain dinyatakan bahwa setelah ahli neraka itu dikeluarkan oleh para pemberi syafaat, maka kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, "Aku Allah, aku akan keluarkan dengan ilmuku dan rahmatku." Maka keluarlah berkali-kali lipat dari mereka yang sudah keluar, dan berkali-kali lipat lagi dari mereka yang sedang di leher mereka tertulis orang yang dimerdekakan Allah Azza wa Jalla. Mereka masuk surga, dan di sana mereka disebut kaum jahannamiyin, ex jahannam. Saya katakan bahwa terkadang kata raqabah leher diucapkan dalam arti pemilik leher, yakni orang. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, fatahirul raqabah, hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya budak. Dan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak melupakan hak Allah pada para pemilik leher dan punggung para hamba sahaya. Dan orang Arab pun terkadang mengucapkan kata riqab untuk menunjukkan makna sejumlah harta. Oleh karena itu, boleh jadi kalimat mereka keluar bagaikan mutiara yang terdapat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an lahir Jabir radhiyallahu an maupun Jabir radhiyallahu anhuma. Maksudnya ialah bahwa para ahli surga mengenali mereka orang per orang dengan adanya cap-cap tertulis pada dahi mereka masing-masing,
sama seperti yang dinyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Dengan demikian tidak ada lagi kontradiksi. Wallahu a'lam bishawab. Gampangannya ginilah, tanda stempel ahli neraka yang sudah bebas dari neraka itu stempelnya kadang ada di dahi, kadang ada di leher. Dengan kata lain mereka punya tanda ex neraka gitu aja lah. Nah, itu yang dalam satu riwayat mereka malu ketika mau masuk surga dengan mengatakan, "Ya Allah, tolong dihapus tanda itu." Akhirnya dihapus oleh Allah sehingga mereka ya enggak ada tandanya lagi. Ya, yang namanya bekas, ada stempelnya itu. Ya, jadi ada stempelnya, ini bekas neraka, ex neraka. Ada yang tandanya di dahinya, ada yang tandanya dikalungkan di lehernya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Betul. Jadi gini, Bu Ici. Nah, kalau di hadis yang sudah kita baca sebelumnya ya. Nah, jadi mereka itu begitu dibebaskan dari neraka, mereka dicelup di air maul haya, air kehidupan, sehingga mereka kemudian menepi biji, seperti biji-bijian yang tumbuh menguning seperti kecambah gitu. Jadi mereka itu. Nah, yang tadinya hitam legam tiba-tiba menguning seperti kena sinar matahari begitu. Ya barangkali itulah yang disebut dengan ya cemerlang seperti mutiara-mutiara tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak ada saya teruskan berarti. Oke, monggo. Kalau kita mengambil pemahaman dari hadis sebelumnya ya, ada hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Aukamakal, sebelum malaikat maut datang ada malaikat pendahulu yang datang. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan itu menjelang kematiannya. Tapi yang pasti Nabi tidak menyebutkan tepat waktunya kapan datangnya malaikat pendahulu itu. Dan dalam riwayat itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kalau orang itu baik, yang datang malaikat rahmat. Tapi kalau yang mati itu orang yang juwahat, orang zalim, yang datang malaikat adab. Malaikat adab ini bentuknya serem, ya termasuk digambarkan hitam legam tadi itu. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak mengerti dikira itu jin. Sehingga kadang orang yang mau mati itu minta diruqyah. Saya tidak sekali, beberapa kali lah. Orang yang mau menjelang meninggal itu minta diruqyah. Karena melihat katanya saya diikuti oleh seseorang, saya diganggu oleh seseorang, karena dia merasa itu jin. Padahal itu ternyata malaikat pendahulu. Malaikat pendahulu yang memang ya ngikuti dia sebelum dia meninggal dunia. Itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam, kalau kita merujuk pada pemahaman hadis yang itu, kemungkinan yang datangnya adalah malaikat adab terlebih dahulu sebagai malaikat pendahulunya. Dan itu enggak pakai permisi memang. Tapi kalau malaikat yang rahmat itu datangnya SOP-nya wajib salam dulu. Malaikat pendahulu kalau dia malaikat rahmat SOP-nya wajib ucap salam terlebih dahulu. Itu SOP-nya. Saya ulang, hadisnya sudah kita bahas sebelumnya, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, itu mendadak menurut kita yang melihat. Tapi bagi yang meninggal sendiri itu sebenarnya tidak mendadak sebenarnya. Tapi kita jangan seudon juga sama orang yang mau mati minta diruqyah itu, jangan, waduh dia sul khotimah, kayak malaikat adab yang datang, jangan. Kita baik sangka aja. Cuman Imam Al-Qurtubi menceritakannya begitu dalam kitab At-Tadhkirah ini. Wallahu a'lam bishawab, begitu Bu kira-kira. SOP-nya sih gitu. SOP-nya gitu. Jadi semua orang akan mengalami didatangi oleh malaikat pendahulu. Cuman hanya kita tidak tahu apakah itu adalah malaikat rahmat atau malaikat adab, terkembali kepada yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan. Dan Nabi tidak menyebut jarak antara malaikat pendahulu dan malaikat maut. Hanya Siti Aisyah mensyarah hadis itu, beliau mengatakan itu bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Ya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, dalam buku ini disebutkan,
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia orang yang baik, yang dikirim itu malaikat rahmat untuk membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah. Tapi kalau yang datang itu malaikat adab karena dia orang yang zalim, maka dia tidak menghalangi setan yang seliweran untuk menggoda yang bersangkutan guna su'ul khotimah. Itu seperti itu. Karena dalam riwayat yang sahih disebutkan di hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih atau kamakal, kalau orang mau mati, iblis mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya su'ul khotimah. Nah itu kalau ada malaikat rahmat, itu dikawal orang ini supaya tidak tergoda oleh setan itu dan supaya bersangkutan ini husnul khotimah. Tapi kalau yang ngawal malaikat adab, keluar masuknya setan itu nggak dihalangi, sehingga bisa jadi ada potensi su'ul khotimah. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Itu mungkin yang dulu pernah ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz pernah bilang iblis itu tahu kalau orang itu akan mati. Enggak, iblis tidak tahu kapan orang itu akan mati, tapi iblis punya kemampuan melihat ini tim malaikat maut sudah datang ini. Kan iblis itu pernah selevel dengan para malaikat kan. Jadi dia bisa melihat datangnya para malaikat. Sebagaimana yang di Al-Quran ketika perang Badar itu loh Bu. Ketika iblis menyerupai seorang anak muda yang menggerakkan Abu Jahal CS untuk perang Badar, itu kan pergi itu iblis yang nyamar sebagai anak muda itu kan. Kata Abu Jahal, kemana kamu kok malah pergi? Apa kata iblis? Inni aro ma la tarawna inni akhafullah. Itu ada dalam Al-Quran kan. Kata iblis, aku melihat pasukan yang kalian tidak bisa melihat dan aku takut kepada Allah. Dia pergi. Yang maju Abu Jahal CS, akhirnya mati di perang Badar itu. Nah jadi iblis itu punya kemampuan melihat malaikat karena dia memang pernah selevel dengan malaikat. Tapi iblis tidak tahu rahasia ajal seseorang karena itu rahasia Allah. Cuman kalau tim malaikat mau datang, iblis tahu. Wah, malaikat pendahulu udah datang, udah mau mati berarti ini. Kapannya tidak tahu. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allah kirim malaikat rahmat itu untuk mengawal orang yang akan mati ini supaya husnul khotimah. Tapi kalau orang yang jahat, yang datang malaikat adab. Nah, malaikat adab ini tidak menghalau iblis dan pasukannya untuk menggoda yang bersangkutan guna su'ul khotimah. Naudzubillahi minasyarri dzalik untuk yang kedua itu. Nah, ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Malaikat adab fungsinya apa? Wallahu alam bisawab. Kalau Ibu teruskan nanti hadisnya itu, begitu ruh dicabut, ini semacam panitia persiapan kematian. Dia nanti yang membawa kain kafan. Untuk kain kafan ruhnya, maksudnya kain kafan ruhnya dan aneka keperluan untuk dia dibawa menghadap kepada Allah. Detailnya gini, begitu malaikat maut datang, kalau orang yang baik SOP-nya mengucap salam. Kalau orang yang jahat, malaikat maut tidak pakai salam, langsung datang gitu aja. Nah, terus begitu ruh dicabut, kalau orang yang baik disambut oleh malaikat pendahulu tadi itu dengan kain kafan dari surga dan wewangian itu. Sementara yang ini dari kain yang lusuh, yang busuk baunya, kemudian di ruhnya yang kerdil itu ditaruh di kain yang amoh itu oleh malaikat pendahulu itu, terus dibawa terbang ke langit sampai langit pertama ditolak kan, dibanting ke bumi itu. Ya sudah itu dia kayak semacam panitia bagian gendong roh itu, semacam tim panitia kematian. Makanya kan kalau di Al-Quran malaikat maut saat mengeksekusi kematian itu kan disebut dalam bentuk jamak. Malaikat mautnya cuma satu, tapi tim kematian itu tidak satu, banyak rupanya. Jamak itu 3 ke atas. An-Nahl ayat 32 itu ya. An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa dalam ayat itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam malaikatnya. Di situ kata malaikat menggunakan jamak di situ. Berarti jumlah malaikatnya lebih dari 3 atau lebih gitu. Karena di satu hadis menyebut 3, di satu hadis menyebut 4. Pokoknya ada dan malaikat pendahulu ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan keberadaan para malaikat pendahulu ini
dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan meninggal itu sebenarnya dia mau ngomong ke keluarganya, aku ini mau mati loh. Cuman begitu mau ngomong dibuat lupa ngomong yang lain. Atau mungkin dia jelas ngomongnya, cuman yang diomongin gak mudeng, gak paham. Gitu. Contoh gini, saya ada jamaah di daerah Jatiasi sini. 2 pekan sebelum suaminya meninggal, dia sering ngomong gini ke keluarganya. Nanti kalau bapak pergi, yang jaga adik siapa? Adik itu cucunya maksudnya. Pikiran keluarganya apa? Pergi di situ maksudnya mau tugas keluar kota. Itu 2 pekan sebelum meninggal. Berulang-ulang ngomong gitu. Nanti kalau bapak pergi yang jaga adik siapa? Itu diulang-ulang. Selang berapa waktu meninggal beliau, ternyata pergi yang dimaksud adalah wafat. Itu. Cuman gak mudeng itu yang diomongi itu. Nah, atau Allahyarham ayah saya. Allahyarham ayah saya itu ketika ceramah di depan jamaahnya pas pengajian itu beliau bilang, ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Setelah ini anak saya yang melanjutkan. Bapak saya itu ngomong gitu. Dan betul itu ceramah terakhir beliau. Saya itu adik saya yang melanjutkan. Yang sampai sekarang adik saya yang melanjutkan. Itu seperti itu. Jadi kadang ada orang yang ngomongnya begitu jelas gitu. Kayak ada seorang kiai di satu pesantren di Jawa Timur itu, ketika beliau dalam kondisi sakit sebenarnya beliau itu, tapi semakin semangat berdakwahnya. Kata adiknya, Kang, kamu itu sedang sakit, boleh istirahat. Apa jawaban kakaknya? Orang mau mati kok suruh istirahat. Orang mau mati kok suruh istirahat. Ngomongnya kan jelas kan. Cuman yang diomong itu gak mudeng gitu loh. Orang mau mati kok suruh istirahat. Ya seperti itulah kira-kira Bu Iji. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ibu pulang ke rumah kok ngelihat banyak orang, suami enggak ngelihat, siap-siap aja lah. Gimana? Bagus. Kalau kita bicara takdir Bu, jawabannya iya. Saya ulang ya, kalau kita bicara takdir loh ya. Jadi kita ini akan mati su'ul khotimah atau husnul khotimah, di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Terus bagaimana cara mensikapi takdir? Ingat ya, kita jangan menjadi orang Jabariyah. Jabariyah sudahlah, semua udah Allah takdirkan, udah nggak usah kita berusaha, nggak bisa begitu. Sudahlah, takdir Allah itu urusan Allah. Kita nggak punya wilayah sama sekali untuk mencampuri urusan Allah. Urusan kita apa? Perintah Allah untuk kita apa? Udah gitu aja. Allah suruh kita berdoa minta mati syahid di jalan Allah. Allah suruh kita minta kepada Allah untuk mati husnul khatimah, minta kepada Allah. Kita disuruh oleh Nabi untuk minta kepada Allah agar mati dengan badan iman dan Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah ajari kita doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca doa itu, kita mohonkan kepada Allah doa itu. Allah suruh kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik karena umumnya orang mati berdasar pada kebiasaannya. Udah kita lakukan. Dan yakin Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Yakin Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Sudah, itu aja tugas kita. Enggak usah mikir waktu itu percuma dong kita berusaha kalau ujungnya enggak usah gitu. Kita enggak tahu. Makanya kan sebenarnya gini Bu, rahasia takdir seperti yang saya katakan tadi itu lebih kepada agar kita itu tidak jumawa dengan kebaikan kita dan memandang rendah orang yang belum baik. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita tidak boleh memandang rendah terkait dengan kita tidak tahu ujung cerita kita. Jangan-jangan nanti dia yang beriman, kita yang kafir. Naudzubillah ya. Harapannya semoga beriman semua sih. Amin Allahumma amin. Saya kira enggak tahu gitu. Wallahu a'lam. Makanya gini. Ibu mungkin pernah ngaji ya hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ada hadis yang punya gini gitu loh. Ada orang beramal seumur-umur dengan amalan ahli surga. Orang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur berbuat dengan amalan ahli neraka. Kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya. Maka kemudian yang bersangkutan beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Ketika saya baca syarah hadis itu, apa kata para ulama? Ini jarang terjadi. Yang sering terjadi kalau baik, ujungnya baik. Tapi kalau yang nggak baik, ujungnya baik banyak masih. Jadi kata itu jarang terjadi. Tujuannya apa? Biar kita nggak sombong itu aja. Dan tidak memandang rendah orang yang belum baik. Itu tujuannya.
Wallahu